Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbala. Jemaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kepada kita umur dan kesehatan, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menunaikan ibadah-ibadah yang mulia di bulan yang mubarak ini. Siang harinya dengan puasa kita dan malam harinya dengan qiyam kita. Juga tentu saja sholat-sholat fardu kita, karena bagaimanapun juga sholat wajib ini adalah memiliki keutamaan yang lebih daripada sholat-sholat sunnah yang lainnya, termasuk sholat tarawih. Jangan sampai sholat-sholat sunnah yang di 47, sholat tarawihnya yang di 47 diutamakan, diprioritaskan, lalu sholat wajib yang kemudian kadang-kala tidak diperhatikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini sedikit kita akan membincang satu tema penting yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berbuat ihsan, berbuat baik kepada salah satu manusia atau golongan yang dekat dengan kita. Mereka adalah para tetangga kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Mazala yusini Jibrilu bil jar." Senantiasa itu malaikat Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi hampir setiap kali Rasulullah kalau ketemu malaikat Jibril selalu ada pesan itu. Selalu malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Kata Nabi, sampai-sampai saking seringnya malaikat Jibril berpesan kepada saya untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai saya mengira jangan-jangan tetangga ini akan mendapatkan warisan. Apakah mendapatkan warisan? Tentu saja tidak, ya, karena tidak ada hubungan darah. Tapi saking seringnya malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingat ki tetangga tak, berbuat baik ki sama tetangga tak, jangan sampai konflik dengan tetangga. Nabi menyebutkan seperti itu, jamaah sekalian, saking seringnya, saking distressingnya sama malaikat Jibril, sampai kata Rasulullah, saya mengira jangan-jangan ini nanti tetangga akan mendapatkan warisan. Bahkan yang lebih dari itu, jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di depan sahabatnya beliau bersumpah 3 kali. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wallahi la yu'minu." Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman.
Demi Allah tidak dikatakan beriman. 3 kali Nabi ulangi, demi Allah tidak dikatakan beriman, sampai semua sahabat kaget. Man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Karena Nabi kalau mau menegaskan sesuatu itu kan ada 2 uslubnya. Apakah Nabi ulang-ulangi atau Nabi bersumpah? Kalau Nabi ulang-ulangi satu pesan jamaah sekalian, tak 3 kali nak ulangi, itu berarti penting sekali. Sama saja kita kalau kita suruh anak tak pergi beli gula pasir atau beli kopi, ingat nah kopi, jangan rinso. 3 kali diulangi. Kenapa jemaah? Karena penting sekali ini. Sakit ini kepalanya bapak kalau tidak minum kopi. Diulangi sampai 3 kali. Nah begitu juga Nabi SAW. Jadi kalau ada hadis jamaah sekalian, kan ada beberapa hadis itu yang Nabi ulang sampai 3 kali. Al-Quran juga punya uslub seperti itu. Ada kadang ayat yang diulang-ulangi atau lafaz dari ayat itu yang berulang. Itu artinya apa? Itu artinya penekanan, itu penting sekali. Atau dengan cara yang lain, Allah bersumpah di dalam Al-Quran atau Nabi bersumpah. Kapan Nabi bersumpah jamaah sekalian? Itu berarti yang mau disampaikan Nabi itu penting sekali. Di dalam Al-Quran juga begitu, banyak sekali sumpahnya Allah di dalam Al-Quran. Wadduha wal-laili wan-nahari wasyamsi wal-qamari. Kapan Allah bersumpah jamaah sekalian? Berarti apa yang Allah ingin sampaikan setelah itu bukan sesuatu yang biasa. Nah di sini Nabi SAW bukan cuma bersumpah, bukan cuma nak ulangi, tapi nak pakai dua-dua ki. Sudah bersumpah, nak ulangi lagi. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak dikatakan beriman. Demi Allah tidak dikatakan beriman. Demi Allah tidak dikatakan beriman. Semua sahabat kaget. Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Alladzi la ya'manu jaru bawa'iqahu. Mereka yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Artinya apa jemaah sekalian? Masalah hubungan pertetanggaan ini jemaah sekalian bukan masalah sekedar kontrak sosial, bukan sekedar dalam Islam urusanmu urusanmu, urusanku urusanku, rumah rumahku, rumahmu rumahmu. Tapi sangat sakral sekali hubungannya jamaah sekalian. Sampai Rasulullah bersumpah 3 kali tidak dikatakan beriman. Orang yang tetangganya itu merasa terganggu jamaah sekalian. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Mereka yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi lihat bagaimana pentingnya jamaah sekalian. Malaikat Jibril setiap ketemu dengan Nabi selalu mengingatkan ini. Perhatikan kita tetangga. Nabi menggandengkan keimanan itu dengan berbuat baik kepada tetangga. Tidak dikatakan beriman orang yang masih mengganggu tetangganya. Yang ketiga apa jamaah sekalian? Tidak akan masuk surga orang yang masih mengganggu tetangganya. Ini semuanya jamaah sekalian, ini semuanya ibarahnya, teksnya, uslubnya, ini semuanya usul-usul penting sekali. Pesan malaikat Jibril setiap ketemu digandengkan dengan keimanan dan dijadikan sebagai syarat masuk surga. Apa hak-hak tetangga jamaah sekalian? Atau Al-Khurasani menjelaskan hadis-hadis tadi menyebutkan di antara hak tetangga idasta'anaka a'antahu. Kalau ada tetangga yang minta tolong, maka seyogianya kita bantu.
Kenapa jamaah sekalian? Karena itu support sistem kita yang paling dekat. Sebagaimana kita juga, kalau ada apa-apa tidak mungkin keluarga yang ada di Jakarta mau dipanggil. Tidak mungkin keluarga yang ada di Rempang mau dihubungi. Siapa yang saya panggil jamaah sekalian kalau ada apa-apa? Ya tetangga. Ya, kalau bukan Pak Asta, Pak Fauzi, ya, tidak mungkin keluarga saya yang di Sopeng atau di Pintar saya menghubungi. Tapi ada itu air, kan PDAM itu lupa saya matikan. Nah, adakah ini umroh? Tidak mungkin orang yang di Sopeng mau saya hubungi, atau orang di Rempang, orang di Pintar. Siapa yang saya hubungi? Tetangga tabe minta tolong, ini pasta itu air lupa saya matikan. Maka begitu juga tetangga tak jamaah sekalian. Kalau ada tetangga yang minta tolong, itu haknya jamaah sekalian untuk dibantu. Kemudian kata Ato Al-Hurasani, wa idastaqradaka akrtahu. Kalau ada tetangga sampai mengetuk pintu rumah kita mau pinjam uang, bantu ia. Yang penting bukan kebiasaannya. Ada orang jamaah sekalian bukan kebiasaannya kalau pinjam uang. Tapi karena kondisinya darurat, ada keluarganya sakit, sementara gajinya belum turun jamaah sekalian, ia tahan dirinya. Ia tahan malunya pergi ketok pintu rumah tetangganya, tabe minta tolong. Ini kalau kebanyakan tak masuk rumah sakit atau dia nanti mau masuk sekolah. Nah ini gaji belum turun. Kalau sudah sampai ada tetangga seperti itu jamaah sekalian, itu kewajiban kita untuk membantunya, apalagi kalau kita memiliki kelapangan. Yang penting bukan kebiasaannya. Kalau kebiasaan orang, ada memang orang punya karakter yang buruk, senang berutang. Pokoknya selalu andalannya itu berutang, ini tidak benar. Inilah yang di dalam doanya Nabi SAW berlindung darinya. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari belitan hutang. Bukan kebiasaan yang baik sedikit-sedikit berhutang, tapi ada kadang orang jamaah sekalian kondisinya darurat. Bukan kebiasaannya itu berhutang, tapi karena kondisinya berat, darurat, ia datang kepada tetangganya sebagai orang dekatnya minta piutang. Maka itu merupakan haknya jamaah sekalian, itu kewajiban kita sebagai seorang tetangga. Wa idza iftakara alaih. Kalau ada sampai tetangga kita mendapatkan masalah, maka kita sebagai tetangganya yang paling pertama hadir. Paling pertama datang melihat keadaannya. Wa idza marida utahu, apalagi kalau sudah sampai sakit nih. Tetangga kita tidak keluar rumah. Nah biasanya juga ada di masjid di Jabal Rahmah ini kok beberapa hari ini tidak ada. Oh sakit ki. Itu haknya jamaah sekalian, kewajiban kita untuk apa? Untuk mengunjunginya. Dan ini kata Anas bin Malik, pribadi yang paling melekat pada Nabi SAW. Apa itu? Menjenguk sahabatnya yang sakit dan mengiringi jenazah yang meninggal, melayat jenazah yang meninggal. Nabi SAW pernah mencari seorang wanita Habasyiyah, wanita kulit hitam yang biasa membersihkan Masjid Nabawi. Tahu-tahu sudah tidak kelihatan jamaah sekalian, pun tidak muncul beberapa hari ini. Maka Nabi bertanya kepada sahabatnya, mana fulana? Biasanya sudah ada bersih-bersih. Sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah sudah meninggal. Sakit kemudian wafat. Nabi ternyata marah besar jamaah sekalian. Nabi mengatakan, kenapa saya tidak dikasih tahu? Sakit dan saya tidak diberitahu, bahkan meninggal, tidak ada informasinya. Maka bagaimana lagi kalau itu tetangga kita jamaah sekalian? Dan itulah diantara fungsi masjid jamaah sekalian, untuk melihat keadaan orang-orang di sekitar kita. Makanya definisi tetangga itu kan banyak batasannya di kalangan ulama kita. Ada yang mengatakan tetangga itu 40 rumah ke segala penjuru.
40 rumah ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke tenggara, dan seterusnya. Ya, kalau ini kayaknya biar serenity tetangga kita juga. Ada juga di antara ulama kita mengatakan pokoknya tetangga itu adalah semua yang satu kompleks dengan kita. Ya, jadi kalau definisi ini yang kita gunakan, semua warga Baruga itu tetangga kita. Ada di antara ulama kita mendefinisikan tetangga itu yang rumahnya betul-betul menempel dengan kita, kanan, kiri, depan, belakang, ring pertamata. Ada definisi dan ini yang saya lebih suka, ya, nampaknya lebih tepat. Tetangga itu adalah mereka yang satu masjid dengan kita dalam sholat wajib. Jadi radius jangkauannya Jabal Rahmah sampai di mana, semuanya itu tetangga. Siapa yang paling jauh di sini? Ada orang Serenity? Tidak ada, paling orang Java. Iya. Ada. Oh, berarti sampai Serenity berarti tetangga. Kapan ada satu masjid iya, untuk sholat wajib, maka semuanya itu radius itu semuanya adalah tetangga. Dan itulah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya tadi, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asabahu khairun hannatahu. Kalau ada sahabat yang mendapatkan kebaikan, maka tetangganya yang paling pertama mengucapkan selamat dan berbahagia. Ada tetangganya mendapatkan kenaikan pangkat, atau ada tetangganya terbit porsi hajinya, ada tetangganya baru beli mobil atau baru ganti mobil. Kita sebagai seorang tetangga yang paling pertama gembira dan paling paling pertama memberikan ucapan selamat. Hanna'tahu. Ya, kita yang paling awal memberikan ucapan selamat. Wa idza asabathum musibah azzaitahu. Dan sebaliknya, kalau ada tetangga yang mendapatkan musibah, kita tetangga yang paling pertama bertakziah. Bertakziah itu artinya apa, jamaah? Menguatkan, menghibur. Jangan malah tetangganya yang gosipi, mapa cidat. Ya bilang memang kak, lama itu kubilangi. Tetangganya yang harus bertakziah, menguatkan, sabar ki. Kita yang tetangga harus yang paling pertama bertakziah, menghibur, menguatkan. Wa idza mata ittaba'ta janazatahu. Kalau sampai ada tetangga yang meninggal, wafat, tentu saja tetangganya yang harus hadir pertama kali melayat. Jangan sampai ada semuanya orang dari jauh, ada keluarganya datang dari jauh, tetangganya belum ada yang datang. Padahal kitalah yang paling berkewajiban. Kita yang paling wajib untuk paling cepat datang melayat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tastatil alaihi bil bina fatahjubu anhu riha illa biizni. Dan jangan sekali-kali, kata ulama kita, kalian meninggikan bangunan kecuali setelah minta izin dari tetangga. Kenapa, jamaah sekalian? Kata ulama kita, fatahjubu anhu riha, karena engkau akan menghalangi udara mungkin, atau menghalanginya dari sinar matahari. Yang kalau spektrumnya mau diperluas, jamaah sekalian, jangan kita renovasi rumah tanpa bicara sama tetangga. Nah, itulah tadi, mungkin rumah tak, uang tak, tetapi sedikit banyaknya tetangga akan terdampak. Minimal pasir depan rumah menghalangi orang, menghalangi tetangga. Atau apa, jamaah sekalian, minimal raci-raci cornya itu, cipratan-cipratan cornya ke tetangga. Atau apa lagi, jamaah sekalian, suara tukang. Siang hari bunyi gurindanya, bunyi palunya. Maka ulama kita bilang jangan sekali-sekali meninggikan bangunan kecuali setelah bicara sama tetangga, minta izin, tabe. Ini ada lagi mau dikerja.
sehingga tidak mengganggu tetangga jamaah sekalian. Kadang hal-hal seperti ini tidak diperhatikan, apalagi hidup di klaster, rapat sekali kita jamaah sekalian, ya kadang orang terganggu. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la tu'dhihi bikitari qadrika illa an taghrufa lahu minha. Jangan sekali-kali menyakiti tetangga dengan bau masakan, kecuali engkau pastikan bisa berbagi dengannya. Jangan sekali-kali menyakiti tetangga dengan bau masakan, kecuali engkau yakin bisa berbagi dengannya jamaah sekalian. Apalagi kalau di depan sudah ada catering, tetangganya kayak undang-undang jadi nanti ini tunggu-tunggu nih. Kenapa datang semua tamunya tidak ada undangan ke tetangga? Itu tidak etis jamaah sekalian, bukan adab Islam. Dengan bau makanan saja itu tidak boleh kita ganggu tetangga dengan bau makanan jamaah sekalian. Bau tumis-tumisnya sampai, tapi tidak pernah sampai ke rumah. Atau jamaah sekalian ada mie catering digelar di depan rumah, ada semua tamu-tamunya tapi tidak tahu undang tetangganya. Atau ada cara bakar-bakar ikan, datang semua temannya dari jauh, tidak ada satupun tetangganya najak jamaah sekalian. Ini yang diingatkan oleh ulama kita, jangan sekali-kali mengganggu tetangga dengan bau makanan, kecuali engkau yakin bisa berbagi dengannya. Wa inistaraita fakihatan fahdilahu. Kalau engkau beli sesuatu, beli makanan, maka usahakan bisa berbagi dengan tetangga. Fa in lam taf'al, kalau engkau yakin tidak bisa berbagi, kayaknya tidak cukup kodong, karena di rumah saja tidak cukup mungkin, atau cukup di rumah saja, maka kata ulama kita, fa'adkhilhu sirran, masukkan itu makanan ke dalam rumah dalam keadaan rahasia, pakai kantongan atau apa jamaah sekalian, jangan sengaja dipamer ke tetangga. Ada makanan enak dipamer, sengaja ditunjukkan ke tetangga, dikasih masuk ke dalam rumah. Boleh seperti itu, yang penting kita bisa berbagi kata ulama kita. Tapi kalau kita rasa-rasanya tidak bisa berbagi, maka itu makanan dimasukkan ke dalam rumah dalam keadaan rahasia, pakai kantongan hitam atau apa sehingga orang tetangga tidak lihat. Kenapa jamaah sekalian? Karena kita tidak bisa berbagi. Ini kayaknya tidak cukup, atau cukup di rumah saja. Kata ulama kita, fa'adkhilhu sirran, masukkan ke dalam rumah secara rahasia. Kenapa jamaah sekalian? Jangan sampai tetangga tak lihat ada makanan enaknya tetangga sebenarnya dia tidak seperti itu. Itu bisa berdampak kepada hatinya. Kemudian jamaah sekalian, wala yahruju biha waladuka, dan jangan juga sudah dikasih masuk sembunyi-sembunyi, anak tak lagi yang bawa keluar. Kan biasa antara sesama tetangga itu anaknya main, bapaknya sama mamanya sudah dikasih masuk sembunyi-sembunyi, tapi anaknya nak bawa keluar. Ada tahu anunya, sanggar Belandanya, sengaja anaknya dikasih keluar, nak pamer-pamer. Itu tidak boleh. Kita yang harus tahan anak, tidak makan di rumah. Jangan bawa keluar dilihat sama anak-anak tetangga, karena kita tidak bisa berbagi. Lihat jamaah sekalian, jadi ada 3 tahapan. Yang pertama, yang paling baik tentu saja berbagi. Kalau tidak bisa berbagi, masukkan ke dalam rumah secara rahasia. Yang ketiga jamaah sekalian apa? Kalau sudah masuk dalam rumah secara rahasia, jangan lagi anaknya yang bawa keluar. Cuma masalahnya sekarang jamaah sekalian, itu kita pesannya lewat ojek online. Agak repot kadang, karena bukan kita yang beli, bukan kita yang bawa dari luar. Ojek online datang, bawa paket, bawa apa aja masih kelihatan. Sehingga kita harus berusaha meminimalisir untuk menghindari pamer atau menunjukkan hal itu di depan tetangga. Fahifdzul jar min kamalil iman.
Menjaga hak-hak tetangga bagian dari kesempurnaan iman. Wa kana ahlul jahiliyah yuhafizuna alai. Bahkan orang jahiliyah sekalipun dulu itu sangat memperhatikan tetangganya. Pra-Islam sebelum datangnya Rasulullah, itu orang jahiliyah sudah terkenal akan perhatiannya terhadap tetangga. Makanya Nabi SAW kan mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya sudah ada akhlak yang dikenal oleh orang jahiliyah sekalipun. Apa diantaranya jamaah sekalian? Itu tadi, memuliakan tetangga, menjaga hak tetangga. Itu orang jahiliyah sekalipun, sebelum Islam sekalipun, meskipun mereka penyembah berhala, tapi pantang mereka menyakiti tetangga. Apalagi jamaah sekalian, menjamu tamu. Itu sudah dipegang oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu. Meskipun mereka penyembah berhala, tapi kalau ada tamunya jamaah sekalian, biar satu di kambingnya, tinggal satu kambingnya ada tamunya, itu napotongkan kambing. Itu akhlaknya orang Arab sebelum Islam sekalipun. Apalagi jamaah sekalian, menghormati yang tua. Itu sebelum datangnya Islam, itu sudah ada pada orang Arab. Memuliakan tetangga, menjamu tamu, menghormati yang tua, ini akhlak sudah ada sebelum Islam. Datang Nabi SAW semakin ditekankan. Liutammima makarimal akhlak, semakin disempurnakan oleh Nabi. Jangan sampai jamaah sekalian, kita sebagai umat Nabi SAW lebih parah hubungan sosialnya daripada orang jahiliyah dulu, daripada penyembah berhala dulu jamaah sekalian. Kadang sedih kita baca berita jamaah sekalian, ada orang bunuh diri jamaah sekalian karena faktor ekonomi. Padahal tetangganya mungkin setiap tahun umroh, tetangganya berapa mobilnya di garasi. Ada tetangganya jamaah sekalian sampai bunuh diri karena dia sekedar untuk makan, beli pun tidak ada. Orang penyembah berhala saja dulu jamaah sekalian, tidak ada yang sampai begitu. Ahlul jahiliyah, wa kana ahlul jahiliyah yuhafizuna alai. Orang-orang jahiliyah sekalipun itu menjaga yang begituan. Nah, kenapa kita orang Islam jamaah sekalian, ada tetangga kelaparan, itu sampai bunuh diri jamaah sekalian, tetangganya tidak tahu, tidak ada kepekaannya jamaah sekalian. Kemudian wa yahsulu al-imtithal bil wasiyah bi isali durubil ihsan ilaihi bihasabit taqah. Sebatas potensi dan kelebihan yang Allah berikan kepada kita, itulah yang kemudian kita bisa berikan kepada tetangga. Ada tetangga kita jamaah sekalian mungkin tidak memiliki kelebihan harta, kita mungkin tidak memiliki kelebihan harta, tapi kita memiliki kelebihan yang lainnya. Apa yang bisa kita bantukan tetangga tak? Nah, mungkin kita RT atau apa dengan tanda tangan tak? Kan tidak selalu bantuan itu nilainya apa jamaah sekalian? Nilainya nilai materi. Nabi SAW itu dalam interaksinya dengan sahabat itu, beliau paling sedang membantu sahabatnya dan tidak selalu masalah materi. Nabi SAW berikan solusi. Nabi SAW ajak ngobrol, kasih solusi. Makanya sahabat kalau butuh apa-apa datang kepada Nabi SAW, mau angkat barang, datang kepada Nabi, ya Rasulullah saya butuh unta, ini barang mau diangkat. Kata Nabi SAW, itu cocok nanti dikasih anak unta. Kata sahabat, ya Rasulullah apa itu bisa nangka kalau anak unta ji? Kata Nabi, bukan ke semua unta itu memang adalah anak unta, biar unta besar itu anak unta. Datang Jabir bin Abdullah kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku Abdullah Al-Bajali wafat dalam keadaan ada utangnya. Minta tolong ya Rasulullah, berbicara sama pemberi utang yang memberikan piutang untuk ditambah tenggang waktunya sampai saya bisa lunasi. Dia tidak minta kepada Nabi materi, saya mau bayar utang ya Rasulullah, adakah bisa dibantu-bantu? Tapi Nabi bantu apa? Nabi bantu logika supaya diberikan tenggang waktu untuk melunasi utangnya. Karena kelebihan yang Allah berikan kepada kita berbeda-beda jamaah sekalian.
Ada orang diberikan kelebihan materi, di situ ya bantu tetangganya mungkin yang kurang. Ada mungkin ya kelebihan kita sebagai seorang tetangga apa jamaah sekalian, kita ketua RW atau kita lurah dengan tanda tangan tak kita mudahkan orang. Ada di antara tetangga mungkin orang medis, dokter, tahu tetangga sakit kita datangi, oh ini ndak ji, cukup ji dengan paracetamol, ndak usah dibawa ke rumah sakit, ya, nanti saya resepkan saja. Potensi yang Allah berikan kita berbeda-beda, makanya kata ulama kita sebatas apa potensi yang Allah berikan kepada kita, itu yang kita juga berikan kepada tetangga kita. Kal hadiah wassalam, bisa dengan memberikan hadiah atau paling minimal mengucapkan salam. Yang sama sudah ketemu dengan tetangga, biar salam tidak ada. Sudahlah jarang ketemu karena selalu di rumah, ketemu juga jarang salam. Wattalaqatul wajh indal liqaihi, dan muka yang berseri-seri kalau ketemu dengan tetangga. Jangan muka cemberut terus. Muka serius terus kalau ketemu dengan tetangga, muka yang berseri-seri. Wa tafaqqudu halahu. Dan apa jamaah sekalian, memperhatikan keadaannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak tetangga ini besar sekali. Dan mengganggu tetangga dosanya besar sekali. Maka penting untuk senantiasa kita memperhatikan hal ini. Dan kadang-kala jamaah sekalian, tanpa sadar kita itu mengganggu tetangga. Apa contohnya jamaah sekalian? Kadang dalam kompleks itu masih ada orang bakar sampah. Sampahnya mengganggu orang, masuk ke rumahnya orang. Apalagi jamaah sekalian, air rembesan kita. Kadang-kala tetangga kodong sabar. Maka kita yang harus tanya-tanya, aman ji itu di sebelah. Aman ji itu bisa jangan sampai bertahun-tahun kita sakiti tetangga, dia juga tidak enak. Maka kita yang harus bekerja masalah tanya-tanya. Dan kita juga kalau ada yang seperti itu sampaikan kepada tetangga. Jadi jangan sampai tetangga juga tidak tahu kalau ada rembesan airnya ke sebelah. Supaya hak-hak ini masing-masing terjaga jamaah sekalian. Karena ini luar biasa sekali. Nabi sampai mengingatkan, la yu'min, la yadkhulul jannah, tidak beriman, tidak masuk surga. Maka penting sekali untuk kita memperhatikan hal ini. Terakhir jamaah sekalian, Nabi SAW di tengah-tengah sahabatnya, beliau tiba-tiba bertanya, qala Rasulullah, ma taquluna fi zina, menurut kalian bagaimana itu zina? Kata sahabat, haramahullahu wa rasuluhu fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah ya Rasulullah, dan akan menjadi haram selamanya sampai hari kiamat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la an yazniya rajulu bi asyrati niswatin aisaru alaihi. Seseorang itu berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan min an yazniya bi imraati jarihi, daripada ia berzina dengan istri tetangganya. Kata Nabi, berzina dengan 10 wanita itu masih lebih ringan di sisi Allah daripada berzina dengan istri tetangga. Bukan berarti berzina itu ringan. Zina saja, zina apapun itu sudah dosa besar. Tapi 10 kali lipat lagi dosanya lebih besar kalau sampai berzina dengan siapa? Dengan tetangga jamaah sekalian. Dan ini jadi masalah, kasus perselingkuhan dengan tetangga jamaah sekalian. Kenapa? Karena tetangga itu pagar kita. Kapan sampai ada orang yang berzina dengan tetangganya jamaah, itu pagar makan tanaman. Alena iran nuang, dia yang diharapkan, dia yang makan ke tetangganya jamaah sekalian. Makanya kata Nabi, masih lebih ringan orang itu berzina dengan 10 wanita daripada berzina dengan tetangganya. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, mata kuluna fis sariqah, bagaimana menurut kalian tentang mencuri?
Sahabat mengatakan haramahallahu wa rasuluhu fahiya haramun. Sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya ya Rasul, dan ia sudah menjadi sesuatu yang haram. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la an yasrika rajulu min asyrati abiyatin, seseorang mencuri dari 10 rumah lebih ringan min an yasrika min jarihi, daripada ia mencuri dari tetangganya. Mencuri dari 10 rumah, mencuri saja jamaah sudah dosa besar. Tapi mencuri dari tetangga jamaah sekalian, itu 10 kali lebih besar lagi dosanya jamaah sekalian. Karena itu tadi, tetangga itu pagar kita. Kita mau pergi jamaah, biasanya kita titip itu tetangga, tapi saya mau mudik, saya titip rumah. Kenapa? Nah, tetangganya pergi ambil mesin airnya, pergi ambil apanya. Itu lebih ringan jamaah sekalian orang mencuri, kata Nabi, dari 10 rumah daripada yang mencuri dari tetangganya. Karena begitu kaidahnya jamaah sekalian. Semakin orang itu berbuat jahat kepada orang dekatnya, semakin dosa itu besar. Makanya diantara dosa besar itu apa jamaah sekalian? Durhaka kepada orang tua. Karena orang tua itu paling dekat dengan kita. Kapan kita jahat pada orang tua, dosanya besar sekali. Dosa yang paling besar apa jamaah sekalian? Syirik. La zulmun azim, kesoliman yang paling besar. Kenapa? Allah yang ciptakan kita, Allah yang kasih rezeki kita, Allah yang kasih hidup kita, Allah yang kasih kesehatan. Tapi kita beribadah kepada selainnya. Maka begitu juga tetangga. Tetangga ini diantara orang yang paling dekat kehidupannya dengan kita. Kapan kita berbuat jahat kepada tetangga, maka dosanya jauh lebih besar daripada kita berbuat jahat kepada orang lain. Nah, saya kira ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar pengingat untuk pribadi kami sendiri, ya, dan kepada jamaah sekalian, ini betapa sakralnya hubungan pertetanggaan di dalam agama kita. Bukan sekedar hubungan seperti di dunia barat, ya, kontrak sosial saja, urusanku, ya, tapi di dalam agama kita ini sangat diatur sekali jamaah sekalian. Sampai-sampai Nabi mengatakan jangan-jangan ini tetangga nanti akan dapat warisan. Saking seringnya diingatkan oleh malaikat Jibril. Dan ini juga menunjukkan indahnya agama kita. Bukan hanya puasanya, bukan cuma sholatnya, bukan cuma zikirnya, tetapi ibadah sosial kita, interaksi sosial kita, semuanya bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dosa kita kepada orang dekat kita termasuk tetangga adalah dosa yang sangat besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, ada tanya jawab ya. Kalau tidak ada kita tutup. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Mungkin bisa dijelaskan apakah sama perlakuannya dengan tetangga yang non muslim, Ustaz? Iya. Ini pertanyaan menarik. Apakah sama dengan non muslim? Sama jamaah sekalian. Tetangga ini tidak dibedakan muslim dan non muslim. Selama ia tetangga, ia memiliki hak itu tadi. Bukan karena orang non muslim boleh kita ganggu. Bukan karena orang non muslim kita zolimi, kita cueki. Enggak. Makanya seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Amr bin As, setiap kali pulang ke rumahnya, ia lihat ada hidangan banyak, hidangan besar, atau sudah potong kambing. Maka pertanyaannya paling pertama kepada keluarganya, sudah dikasih tetangga kita yang Yahudi yang di samping? Karena di Madinah saat itu kan majemuk. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada masih orang pagan. Yang paling pertama ia tanyakan apa jemaah sekalian? Sudah dikasih tetangga yang Yahudi. Jadi hubungan pertetanggaan ini jemaah sekalian, mau ia muslim, mau ia non muslim, mau satu suku, mau beda suku, mau sama-sama orang Bugis, mau orang Jawa, tidak sama semua. Semua memiliki hak yang sama. Semua memiliki hak yang sama. Tidak boleh menzolimi terutama. Paling penting, jangan sampai non muslim kemudian kita zolimi. Suara kita putar, suara keras-keras kita ganggu.
Makanya termasuk kan yang banyak disoroti itu sebenarnya suara masjid di komunitas yang majemuk. Jangan sampai itu kita ganggu orang. Ya, jangan 1 jam sebelum adzan bunyi memang di masjid. Ya, padahal tetangga mungkin mau istirahat dan tidak semuanya mungkin orang Islam. Itu haknya mereka jamaah sekalian, dan itu kewajiban kita menjaga hak mereka. Mau ia muslim, mau ia non muslim, ia memiliki hak yang kita sebutkan tadi. Semuanya, iya, semuanya memiliki hak yang sama selama ia tetangga kita. Ya, kecuali pada hal-hal yang merupakan kekhususan, seperti tadi mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, itu kan kekhususan. Kecuali kalau dia mengucapkan salam ke kita, iya, ya kita balas. Tapi kan ada ucapan-ucapan yang menunjukkan keakraban sosial kita. Ya, ada tukar riba, apa kabar, sehat ya Pak. Itu bagian dari apa? Bagian dari perbuatan baik kepada semua orang. Muka yang berseri-seri, senyum. Jangan karena non muslim mukanya kayak benci terus. Ini menjadi citra yang buruk pada agama kita jamaah sekalian, padahal oknumnya ya, jadi itu berlaku umum, baik kepada tetangga yang muslim maupun non muslim. Semuanya mendapatkan hak yang sama dan kewajiban kita kepada mereka. Jangan sampai juga ada tetangganya yang orang Islam saya terus kasih, tidak pernah kasih tetangganya yang non muslim. Nah, itu juga bagian dari kezaliman jemaah sekalian, menyakiti hati tetangga. Wallahu a'lam. Silahkan kalau masih ada. Saya kira cukup. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.